Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Apa kabar saudara jemaat Tuhan? Luar biasa, berkat Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Puji Tuhan, kita berada di minggu pertama di bulan terakhir, bulan Desember tahun 2024. Dan di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus untuk kita boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Ada berkat, ada kemenangan yang Tuhan sediakan dalam ibadah pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, di bulan ini tema Natal kita berbicara tentang kasih karunia, menjadi kesempatan untuk kita mengenal Yesus. Tetapi saya tidak membawa 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 9, saya membawa judul ini saudaraku, yaitu tentang kasih karunia. Terdapat di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita buka Alkitab kita, saudara juga bisa menyimak di LED ayat-ayat yang akan kita baca pagi hari ini. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 14, Lembaga Alkitab memberi judul ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Mulai ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Amin. Berbahagialah kita yang sudah membaca, mendengar, terlebih berbahagia kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, kata kasih karunia tidaklah asing bagi orang percaya. Ini menjadi suatu dasar iman orang percaya. Kita dengar kata anugerah, kasih karunia itu adalah arti yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, arti kasih karunia ialah kerahiman, yang berarti di dalam kata kerahiman mengandung makna ada belas kasihan, ada penuh rahmat Tuhan, ada kebaikan Tuhan, dan ini merupakan karakter dari Allah. Dan kalau ini karakter dari Allah, Allah ingin berikan kasih karunia ini kepada manusia. Jadi ketika Allah melihat manusia, dia melihat dengan penuh belas kasihan. Dia melihat dengan penuh kemurahan, penuh rahmat, penuh kebaikan. Yang sebenarnya manusia tidak layak untuk menerima, tetapi diberikan dengan cuma-cuma. Itulah kasih karunia. Kalau kita pernah mendengar orang bersaksi, wah kami ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu berarti dia menyatakan bahwa keberadaannya oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena belas kasihan Tuhan. Kalau saya bisa menikmati kekayaan sorga, itu oleh karena apa? Kasih karunia Tuhan. Mengandung arti di sini berkata apa? Itu karena belas kasihan Tuhan menyelamatkan saya. Ketika kita sembuh dari sakit, kita bilang oh ini karena kasih karunia Allah, ini karena anugerah Tuhan yang bekerja dalam saya. Itu sebabnya kasih karunia ini kekayaan kemurahan Allah yang luar biasa, amin. Dan itu diberikan. Karena apa? Karena itu karakter Allah sendiri. Dia menyatakan kasih karunia-Nya kepada manusia yang berdosa. Nah kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes,
Injil Yohanes pasal 1, saya akan bacakan ayat 1, 2, 3, 4 sampai 5, lompat ayat 14. Saudaraku, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu yang dijelaskan di ayat 1, ayat 2, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Kalau Injil Matius, Lukas menggambarkan kisah tentang kelahiran Yesus berhubung dengan banyak tokoh, Maria, Yusuf, Elisabet, Zakaria, Yohanes Pembaptis, Simeon, Hana. Tetapi Yohanes menjelaskan bagaimana kelahiran Yesus itu berbicara tentang hadiah sorga, berbicara tentang kekekalan, yaitu apa saudaraku? Kasih karunia Allah menjadi manusia. Karakter Allah, karena Dia mengasihi, Dia katakan firman itu menjadi manusia. Sehingga apa? Karakter Allah yang penuh belas kasihan, yang penuh rahmat, penuh kebaikan, penuh pengampunan itu kita peroleh di dalam siapa? Di dalam Yesus. Karena apa? Firman yang adalah Allah itu Dia jadi manusia dan dikatakan Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu sebabnya di Pranatal di bulan Desember ini, biarlah kita tangkap ini, bahwa Natal adalah sesuatu hadiah yang luar biasa, di mana Allah menyatakan kasih karunia-Nya buat saya dan saudara. Amin. Dia rela datang ke dunia ini, meninggalkan sorga, menjadi manusia, menanggalkan atribut kealahannya. Untuk apa? Menyatakan kemurahannya. Wow, luar biasa. Yang sebenarnya tidak layak kita terima, tetapi Dia berikan karena Dia mengasihi kita. Penuh kasih karunia dan kebenaran ini juga mengandung arti ketika Yesus dinyatakan bahwa Dia penuh belas kasihan atau penuh kasih karunia. Ini sebuah undangan yang terbuka buat semua manusia. Bahwa Yesus datang ke dunia, Ia ingin menyatakan belas kasih-Nya, Dia ingin menyatakan rahmat-Nya, Dia ingin menyatakan kebaikan-Nya bagi orang yang berdosa. Untuk apa? Memperoleh keselamatan di dalam Dia. Pagi hari ini, kalau kita ada oleh karena kasih karunia Tuhan, saya rindu kita boleh mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terima Dia, kita sambut Dia, saudaraku, dengan hati yang terbuka, dengan kerendahan hati. Aku orang yang berdosa, aku pernah gagal, aku pernah melakukan kesalahan, tetapi kasih karunia menyambut aku untuk aku boleh dipulihkan, amin, dan diselamatkan. Jadi kasih karunia adalah kesempatan untuk kita memperoleh kekayaan kemurahan Allah dalam hidup kita. Jadi jangan lewatkan ini saudara, jangan lewatkan ini. Karena kasih karunia adalah kesempatan untuk kita memperoleh kekayaan. Ayat pokok di tema Natal saudaraku luar biasa ketika saya baca dan saya tidak bahas di sini. Yesus yang kaya menjadi miskin supaya kita kaya. Luar biasa. Kekayaan sorga menjadi bagian kita. Dia berikan yang berharga hidupnya, mati di atas kayu salib supaya kita yang miskin menjadi kaya. Amin. Itulah kasih karunia. Nah, bicara tentang kasih karunia juga saudaraku, digambarkan tentang sebuah hadiah yang diberikan kepada seorang yang tidak pantas untuk menerimanya. Saudara bisa bayangkan jika ada seorang narapidana yang bebas tanpa syarat, meskipun sudah dijatuhkan hukuman saudaraku, sang narapidana harusnya dihukum mati. Harus dihukum karena perbuatannya.
Tetapi ia tidak jadi dihukum. Dia tidak dihukum, malah dibebaskan. Karena apa? Mendapatkan grasi, saudaraku. Mendapatkan kasih karunia, mendapatkan hak istimewa dari seorang pemimpin negara. Karena pemimpin negara berhak melepaskan pengampunan kepada siapapun, saudaraku. Dan ketika dia dilepaskan, saudaraku, dari hukuman, saudaraku dalam kasih Tuhan, itulah dinamakan hadiah kasih karunia. Pantaskah ia menerimanya? Dia orang yang berdosa. Dia orang yang pemberontak, orang yang jahat. Tetapi diberikan kebebasan. Secara penilaian kita tidak pantas. Namun kebaikan seorang pemimpin dari suatu negara ini yang memberi kebebasan, yang membuat dirinya bisa bebas. Kalau Allah adalah Tuhan yang menguasai dalam segalanya dan kita adalah seorang yang jahat. Kalau dia berkata, engkau bebas, engkau dimerdekakan, engkau diampuni, engkau diselamatkan. Itulah yang digambarkan kasih karunia. Coba kita perhatikan tentang Rasul Paulus yang kita baca tadi. Yang kita baca tadi, Rasul Paulus dikatakan seorang penghujat. Ada tiga kalimat yang menggambarkan betapa jahatnya, betapa berdosanya. Rasul Paulus mengaku dirinya seorang yang paling berdosa dari semua orang. Dikatakan apa di situ? Dikatakan penghujat. Dikatakan lagi di situ seorang yang penganiaya, ganas. Seharusnya dia dibinasakan. Tetapi dia memperoleh kasih karunia Allah. Kita butuh kasih karunia Allah, amin. Kita butuh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Karena kasih karunia dapat berdampak di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di awal ketika kita menikmati kasih karunia. Tetapi dalam perjalanan kekristenan kita. Kasih karunia dari kasih karunia terus berlimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kasih karunia, saudaraku, menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang seharusnya kita sambut dengan sukacita. Kasih karunia-Nya adalah seperti tali penyelamat yang diberikan kepada jiwa yang tenggelam. Di mana posisi kita? Bukankah kita di posisi seperti gambar ini? Kita ada dalam posisi dalam lumpur dosa. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kita. Karena semua orang sudah berdosa. Semua orang hilang kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia itu seperti apa? Seperti tali yang mengikat. Seperti tali yang mengangkatkan keluar dari lumpur dosa. Dan kita memperoleh keselamatan. Dan pagi hari ini saudaraku, kita akan melihat bagaimana kekayaan kasih karunia Allah itu berdampak dalam kehidupan kita. Dampak pertama dari kasih karunia itu yaitu keselamatan. Kita baca dalam Efesus 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dampak dari kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, kita memperoleh keselamatan. Bukan hasil usahamu, bukan kebaikanmu, bukan kehebatanmu, bukan karena kekayaan, bahkan oleh karena kepintaran kita. Tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia yang kita terima di dalam iman percaya kita. Jadi saudaraku dalam kasih Tuhan, kasih Allah memberikan kita keselamatan yang tidak bisa kita capai dengan usaha kita. Tidak bisa kita capai dengan kebaikan kita. Ini murni adalah hadiah dari Allah. Supaya apa? Supaya kita bebas. Yohanes 1 ayat 29 dikatakan demikian, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia.
lihatlah anak domba Allah. Firman itu jadi manusia dan tampil di muka bumi. Dan Yohanes memperkenalkan, lihatlah anak domba Allah yang penuh kasih karunia, yang penuh dengan kebenaran itu. Dialah yang menyelamatkan orang-orang berdosa, menghapus dosa manusia. Tidak ada jalan lain satu-satunya kepada Yesus. Haleluya. 1 Timotius 1 ayat 15. Perhatikan ini, Rasul Paulus tadi katakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan orang berdosa. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia hidup untuk kami. Haleluya. Dia datang ke dunia. Dia lahir ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saudara, keselamatan itu diberikan. Kasih karunia itu diberikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengaku dirinya berdosa. Adakah di sini yang tidak berdosa? Adakah di sini yang tidak berdosa? Adakah di sini yang tidak berdosa? Kita semua berdosa. Tetapi ketika kita bilang seperti Rasul Paulus, akulah yang paling berdosa. Sebesar apapun dosa kita, maka anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Kita hanya datang dengan pengakuan kita. Rasul Paulus tidak malu untuk mengaku dirinya, akulah yang paling berdosa. Keselamatan yang kita miliki sepenuhnya itu adalah hasil dari kasih karunia Tuhan kepada kita yang tidak pernah bisa diperoleh melalui perbuatan baik kita. Tetapi melalui pengakuan iman kita kepada Dia dan kita menerima keselamatan itu. Bukankah sesuatu yang mengagumkan? Haleluya. Semua dosa-dosa, semua kesalahan sudah dihapuskan. Tidak ada yang tidak. Semua dosa dihapuskan. Melalui kasih karunia kita memperoleh kesempatan untuk kita terima keselamatan daripada Tuhan. Saudara sudah diselamatkan? Amin. Ada yang ragu di sini? Ada yang ragu di sini diselamatkan? Terima kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kita memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Iblis bisa saja menuduh kita di hadapan Bapa tentang masa lalu kita. Tetapi kalau kita mengaku di hadapan Allah, aku orang yang paling berdosa, aku terima kasih karunia Allah, maka semua dosa dan pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan. Hari ini kita merayakan apa saudaraku? Merayakan penebusan yang sudah Tuhan berikan dengan kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Ketika kita mengangkat tubuh itu, kita mengangkat darah Kristus, kita mengingat betapa besar kasih karunia-Nya, karya kematiannya di kayu salib. Hanya untuk apa? Hanya untuk saya yang paling berdosa ini. Hanya untuk saudara yang mengaku di hadapan Tuhan aku paling berdosa. Dan saya percaya kasih karunia Allah itu yang akan memperbaharui, memulihkan kehidupan kita. Yang kedua, kasih karunia memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan. Yesus penuh kasih karunia. Yesus penuh dengan kebenaran. Jadi saudaraku, kasih karunia bukan berarti kita bebas untuk melakukan dosa. Karena saya mendapatkan kasih karunia, saya diselamatkan, saya ditebus, saya boleh bebas melakukan dosa, kehendak saya, keinginan daging, kepuasan hawa nafsu, godaan dunia. Tetapi tidak saudaraku, kasih karunia itu memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan. Dia kebenaran, kebenaran yang memerdekakan,
kebenaran yang menyembuhkan kita, menyelamatkan kita. Dan biarlah kita juga hidup di dalam kebenarannya. Titus 2 ayat 11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, hidup adil, hidup beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi salah kalau orang menyalahgunakan kasih karunia dengan hidup dalam dosa. Tetapi justru orang yang mengerti kasih karunia Allah, dia akan hidup dalam kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah dalam kehidupannya, itu yang akan memampukannya untuk hidup kudus. Kudus, berkenan. Itu sebabnya di 1 Petrus dikatakan apa? Di akhir zaman Allah ingin melihat, Yesus ingin melihat jemaat hidup tidak bercela, kudus dan berkenan. Dan kiranya ini menjadi sesuatu yang luar biasa yang Tuhan temukan dalam kehidupan kita. Kasih karunia diberikan Tuhan kepada kita tidak berhenti menyelamatkan kita, tetapi bagian kita untuk kita boleh terus hidup serupa dengan Kristus. Nah, saudaraku, dalam kasih Tuhan, orang yang sudah berada dalam kasih karunia akan mengalami proses didikan. Dikatakan di situ, Ia mendidik kita. Supaya apa? Kita meninggalkan kefasikan. Kita meninggalkan, apalagi tadi? Keinginan-keinginan duniawi. Supaya kita hidup bijaksana. Supaya kita hidup adil. Supaya kita beribadah. Tidak bisa dilakukan dengan kekuatan jasmani kita, dengan kehebatan kita. Tetapi kalau kita rasakan kasih karunia Allah bekerja dalam kehidupan kita, maka itu yang akan menggerakkan kita, memampukan kita untuk apa? Untuk menerima didikan Tuhan. Apa didikan Tuhan? Tujuan Tuhan mendidik atau mendisiplin kita supaya apa? Satu, meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Titus 3 ayat 3 menjelaskan, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, saling membenci. Dulu, Titus 3 ayat 3, kita hidup dalam kejahilan. Tetapi hati-hati, ketika kita sudah memperoleh keselamatan, ada orang-orang yang menyerahkan dirinya kembali kepada kubangan dosa. Kembali kepada dosa masa lalu, kembali kepada dosa-dosa favorit, dosa-dosa kesukaan. Karena apa? Tidak mengizinkan, tidak mengalami kasih karunia yang dapat memampukan dia untuk hidup kudus. Itu sebabnya ketika kita diselamatkan, beri diri kita, kita akan dimampukan untuk memperoleh didikan. Untuk apa? Meninggalkan segala kefasikan, segala keinginan-keinginan dunia. Perhatikan, keinginan-keinginan duniawi yang dapat kita temui dengan mata kita, yang dapat kita jumpai di sekeliling kita, itu yang akan menarik kita kepada kebinasaan. Tetapi orang yang sudah diselamatkan, ketika dia tahu bahwa kasih karunia begitu dahsyat bekerja dalam kehidupannya, maka dia akan dimampukan untuk apa? Meninggalkan kefasikan, menjauhkan keinginan-keinginan dunia, dan terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, didikan, yaitu supaya hidup bijaksana. Ini berhubungan dengan siapa? Diri sendiri. Hidup bijaksana ini dengan diri sendiri. Tuhan mau untuk apa? Untuk kita hidup bijaksana. Mengerti kehendak Allah. Arif dan benar. Itu yang diinginkan Tuhan. Selanjutnya adil. Berhubungan dengan apa? Dengan orang lain. Terus beribadah, berhubungan dengan apa? Dengan Tuhan. Jadi terima didikan Tuhan, amin.
Didikan Tuhan melalui firman-Nya, didikan Tuhan di dalam kehidupan kita membawa kita lebih bijaksana, membawa kita untuk adil, membawa kita untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, kasih karunia menjadi kekuatan dalam kelemahan. Kita masih di dalam ayat pokok 1 Timotius ayat 12 tadi. Dikatakan aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saya kasih huruf tebal di situ dengan warna kuning saudaraku. Menguatkan, menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, menguatkan, menganggap aku setia dan mempercayakan ini, kalau bukan dari Yesus Kristus, saya rasa Paulus tidak sanggup. Dikatakan dikuatkan. Saya mau tanya, kesetiaan yang kita bahas di bulan lalu, kesetiaan kita diminta Tuhan untuk setia. Tetapi Rasul Paulus, ia menganggap aku setia. Artinya apa? Kesetiaan Rasul Paulus bukan berasal dari kekuatannya. Kekuatan Rasul Paulus berasal dari kekuatan Tuhan. Ia menganggap aku setia. Bahkan apa? Mempercayakan. Bukan karena kekuatan seseorang untuk dapat dipercayakan. Tetapi oleh karena kemampuan Tuhan, dia dapat dipercayakan pelayanan jiwa-jiwa. Hari ini, pahami ini bahwa kasih karunia Allah bukan hanya saja menyelamatkan kita, memampukan kita hidup kudus. Tetapi kasih karunia Allah menguatkan kita dalam kelemahan kita. Untuk setia tidaklah gampang. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Untuk tetap kuat di dalam iman tidaklah mudah. Ada banyak badai, ada banyak tantangan yang dapat melemahkan iman kita. Bahkan hari-hari ini banyak orang mengeluh tentang perekonomian, tentang naiknya kebutuhan ekonomi. Tetapi kalau saudara melihat di sini, saudara akan tetap setia, saudara akan tetap kuat, saudara akan tetap dipercayakan banyak hal dari Tuhan. Karena apa? Karena kasih karunia itu menguatkan ketika kita lemah. Perhatikan di sini saudaraku. Di 2 Korintus 12 ayat 9 dan sampai ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Di ayat 10 dijelaskan penganiayaan, kesukaran, siksaan, kelemahan, kesesakan. Oleh karena apa? Kristus. Menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah untuk kita jalani. Rasul Paulus alami itu sendiri. Aniaya, kelemahan-kelemahan. Bahkan Tuhan izinkan duri dalam daging. Banyak orang bilang sakit penyakit. Banyak orang bilang mungkin matanya mulai kabur. Ada juga bilang ajaran-ajaran sesat. Ya, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Yang menekan Rasul Paulus. Apapun itu saudaraku, Tuhan bilang kepada Rasul Paulus, kasih karuniaku cukup. Karena itu yang akan menguatkan Rasul Paulus menghadapi aniaya, menghadapi sakit penyakit, menghadapi segala penderitaan, bahkan berbagai macam kelemahan. Kasih karuniaku cukup bagi kamu. Ketika aku lemah, disitulah aku kuat. Amin. Ini pengalaman Rasul Paulus. Ketika kita merasa tidak mampu, ada di sini tidak merasa tidak mampu. Ada di sini merasa tidak sanggup, lemah, tak berdaya. Kasih Allah menjadi kekuatan kita.
Dia memampukan kita. Tadi arti kasih karunia saudaraku, dikatakan apa? Dia berbelas kasihan. Dia tetap menaruh rahmatnya, kebaikannya, perhatiannya, kasihnya buat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita, amin. Ketika engkau lemah hari-hari ini, kasih karunia Allah bekerja dalam kehidupanmu dan engkau dikuatkan. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kesadaran penuh, bukan karena aku, tetapi karena kasih karunia Allah. Dikatakan kasih karunia Allah lah yang membuat aku ada sampai hari ini. Kasih karunia Allah lah yang dianugerahkannya kepadaku, yang membuat aku lebih banyak melayani dan bekerja keras. Kasih karunia Allah lah yang menyertai kehidupanku. Kemampuan kita, kekuatan kita. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dia dapat memberikan Roh Kudus-Nya. Dia dapat memberikan kuat kuasanya buat kita. Percayalah dan kita memperoleh kemenangan di dalam setiap pergumulan dan persoalan kita. Dan yang terakhir, kasih karunia menginspirasi hidup yang bermakna. Ayat 16. Dikatakan demikian, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup kekal. Jadi melalui ucapan syukur Rasul Paulus atas kasih karunia Allah yang menyelamatkannya. Melalui ucapan Rasul Paulus atas kasih karunia Allah yang menguatkannya. Yang memampukan dia untuk terus hidup kudus. Kasih karunia Allah di dalam kehidupannya memampukan dia untuk apa? Menjadi inspirasi hidup yang bermakna. Tahukah saudara, kesaksian yang hidup adalah kesaksian yang berjalan. Artinya apa? Kesaksian yang keluar dari hidup saudara. Ketika saudara ada di mana, saudara ada dalam rumah, di luar rumah, dimanapun saudara berada. Hidup saudara menjadi kesaksian di mana kasih karunia Allah bekerja dalam hidup saudara. Sehingga apa? Hidup saudara memberi inspirasi, memberi makna, dan orang melihat dan mereka menjadi percaya dan memperoleh kehidupan kekal. Hari-hari ini, kalau belakangan di waktu yang lalu kita menyia-nyiakan kesempatan untuk kita jadi berkat. Tetapi melalui perenungan firman Tuhan di bagian yang terakhir ini, ingat, kasih karunia Allah dalam hidup kita seharusnya dapat mendatangkan berkat bagi banyak orang. Kalau kita menerima pengampunan, kita mau beri pengampunan. Kalau kita menerima banyak kasih karunia dalam kehidupan kita, maka biarlah yang keluar adalah buah-buah yang mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Orang-orang akan melihat dan mereka percaya kepada Tuhan. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah kita terima. Kita sudah dikasihi. Biarlah kasih karunia yang bergerak dalam hidup kita, menolong kita menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saudara senang melihat seseorang yang saudara teladani? Saudara senang melihat seseorang yang saudara sukai? Tetapi biarlah hidup kita yang kita suka melihat orang, biarlah kehidupan kita sebenarnya harus lakukan yang sama.
orang suka melihat kehidupan kita. Karena apa? Kasih karunia bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Teladani kemurahan hati Yesus seperti Kristus. Dia memberikan segalanya. Dia memberikan kehidupannya. Dia menunjukkan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Dan biarlah jemaat GPDI Mahanaim ini menunjukkan kasih karunia Allah dalam dirimu kepada semua orang. Dan nama Tuhan akan dipuji, bahkan dipermuliakan. Amin. Kesimpulannya, kasih karunia adalah belas kasihan, kemurahan, kebaikan yang Allah alirkan bagi kita manusia. Dan betapa besar kekayaan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Biarlah melalui kasih karunia Allah kita dapat memperoleh keselamatan. Melalui kasih karunia Allah kita dapat dimampukan untuk hidup kudus. Mengalami kekuatan ketika lemah. Dan menjadi hidup yang bermakna di tengah dunia yang semakin jahat ini. Amin buat firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini mari beri diri kita. Mari bawa hidup kita untuk kita boleh datang kepada Dia. Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan dilimpahkan pagi hari ini buat saya. Saudara yang butuh dipulihkan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan kerjakan, amin. Pengorbanan Yesus cukup sempurna buat menyelesaikan setiap pelanggaran dan dosa kita.